Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Irna Siti Cahyani dan teman saya Lutfi Ayu Solikah. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang sistem muskuloskeletal. Untuk pokok pembahasannya, yang pertama, pengertian otot, yang kedua, struktur otot, yang ketiga, fungsi otot, yang keempat, karakteristik otot, yang kelima, pengertian sistem rangka atau skeletal, yang keenam, pembagian tulang, dan yang terakhir, sistem persendian. Pengertian otot. Otot merupakan adanya sebuah gerakan tubuh ditentukan dengan sistem otot dan kerangka. Sistem otot merupakan sebuah jaringan dalam tubuh manusia dengan bentuk alat gerak aktif yang telah menggerakkan tulang dan menyebabkan adanya suatu organisme bergerak. B. Struktur otot. 1. Aponeurosis merupakan adanya sebuah lapisan datar atau lob dari sebuah jaringan fibrosa sebagai memperkuat terhadap kelompok otot dan kadang-kadang dapat menghubungkan ke bagian yang akan menggerakkannya. Kedua, tendon. Tendon adalah tali atau urat daging yang kuat, bersifat fleksibel, yang terbuat dari fibrous, protein, kolagen. Tendon berfungsi melekatkan tulang dengan otot atau otot dengan otot. Ketiga, serat otot atau membran sel merupakan adanya sebuah unit dalam struktural terhadap jaringan otot dengan diameter 0,01 hingga 0,1 mm dan memiliki panjang 1 hingga 40 mm yang dapat melapisi terhadap sel otot bertindak untuk otot pelindung. Keempat, yaitu fascia, merupakan pembungkus tebal jaringan menyambung fibrous yang membungkus otot syaraf dan pembuluh darah. Yang kelima, filamen adalah sebuah filamen atau benang halus yang berasal dari suatu fibril. Keenam, sarkoplasma merupakan sebuah cairan terhadap sel otot yang memiliki fungsi sebagai menentukan adanya sebuah lokasi myofibril. Ketujuh, yaitu myofibril merupakan adanya sebuah serat yang telah ditemukan dengan bagian otot. Ligamen adalah pembalut atau selubung yang sangat kuat yang merupakan jaringan elastik penghubung yang terdiri atas kolagen. Ligamen membungkus tulang dengan tulang yang diikat oleh sendi. Ada beberapa tipe ligamen. Pertama, ligamen tipis, yaitu merupakan ligamen kolateral yang ada di siku dan lutut. Yang kedua, yaitu ligamen jaringan elastik kuning, merupakan ligamen yang diperalat oleh jaringan yang membungkus dan memperkuat sendi, seperti tulang bahu dan tulang lengan atas. Jenis-jenis otot. Pertama, otot lurik. Otot lurik adalah otot rangka. Nah, otot lurik itu gambarnya seperti ini ya. Yang kedua, otot polos. Otot polos adalah otot alat-alat dalam. Nah, gambarnya seperti ini ya. Otot polos itu. 3. Otot jantung. Otot jantung adalah otot myocardium atau musculus cardiac. Jenisnya otot involuter, struktur bentuk serabutnya memanjang, silindris, dan bercabang. Contohnya gambarnya seperti ini. C. Fungsi otot. Fungsi otot itu ada 6. Pertama, melakukan gerakan tubuh. Yang kedua, mengatur postur tubuh. Yang ketiga, menjaga keseimbangan. Yang keempat, mendukung peredaran darah manusia. Yang kelima, membantu pernafasan. Yang terakhir, yaitu yang keenam, mendukung proses pencernaan. Selanjutnya, karakteristik otot. Karakteristik otot ada 3. Yang pertama, kontraktibilitas, yaitu kemampuan untuk berkontraksi atau memendek. Yang kedua, ekstensibilitas, yaitu kemampuan untuk melakukan gerakan kebalikan dari gerakan yang ditimbulkan saat kontraksi. Yang ketiga,
elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali pada ukuran semula setelah berkontraksi. Saat kembali pada ukuran semula, otot disebut dalam keadaan relaksasi. Selanjutnya, sistem rangka atau skeletal. Sistem skeletal adalah sistem yang terdiri dari tulang atau rangka dan struktur yang membangun hubungan atau sendi di antara tulang-tulang tersebut. Fungsi sistem skeletal. Yang pertama, menyediakan bentuk untuk menopang tubuh atau formasi kerangka. Yang kedua, sebagai alat gerak aktif. Yang ketiga, melindungi organ-organ internal dari trauma mekanik. Fungsi yang keempat, menyimpan dan melindungi sumsum tulang selaku sel hemopoietik. Yang kelima, fungsi imunologi, yakni membentuk limfosit B dan makrofag. Yang keenam, sebagai pengungkit untuk mendukung berbagai aktivitas. Yang ketujuh, sebagai tempat melekatnya otot, ligamen, dan tendon. Yang kedelapan, menyokong berat badan. Yang kesembilan, menyediakan tempat untuk menyimpan kelebihan kalsium. Dan yang terakhir, menyimpan lemak. Selanjutnya, pembagian tulang. Tulang mempunyai dua bagian besar. Yang pertama, tulang axial, tulang pada kepala dan badan. Contohnya, tulang kepala atau tengkorak, tulang belakang atau vertebra, tulang rusuk, dan sternum. Yang kedua, tulang apendikular, tulang tangan dan kaki. Contohnya, ekstremitas atas, yaitu spakula, clavikula, humerus, ulna, radius, dan telapak tangan. Ekstremitas bawah yaitu pelvis, femur, patella, tibia, fibula, dan telapak kaki. Berikut adalah gambar axial skeleton dan appendicular skeleton. Untuk sebelah kiri yaitu axial skeleton dan untuk yang sebelah kanan yaitu appendicular skeleton. Ada 206 tulang dalam tubuh manusia. Tulang dapat diklasifikasikan dalam 5 kelompok berdasarkan bentuknya. Yang pertama, tulang panjang. Tulang panjang terdiri dari batang tebal panjang yang disebut diafisis dan dua ujung yang disebut epifisis. Di sebelah proksimal dari epifisis terdapat metafisis. Di antara epifisis dan metafisis terdapat daerah tulang rawan yang tumbuh, yang disebut lempeng epifisis atau lempeng pertumbuhan. Terletak di tulang panjang, ada dua perbedaan sumsum tulang, yaitu kuning dan merah. Sumsum kuning memiliki jaringan ikat lemak dan terdapat di rongga sumsum. Sumsum merah pada beberapa tulang adalah tempat penting untuk produksi sel darah. Sekitar 2,6 juta sel darah merah per detik untuk menggantikan sel yang ada yang telah dihancurkan oleh hati. Contohnya yaitu femur dan humerus. Yang kedua, tulang pendek. Bentuknya tidak teratur dan inti dari kankelos dengan suatu lapisan luar dari tulang yang padat. Contohnya tulang pendek yaitu karplas. Yang ketiga, tulang pendek datar. Terdiri atas dua lapisan tulang padat dengan lapisan luar adalah tulang kankelos. Contoh tulang pendek datar yaitu tengkorak. Yang keempat, tulang yang tidak beraturan. Sama seperti dengan tulang pendek. Contohnya tulang yang tidak beraturan yaitu vertebra. Yang kelima, tulang sesamoid. Merupakan tulang kecil yang terletak di sekitar tulang yang berdekatan dengan persendian.
dan didukung oleh tendon dan jaringan fasial, misalnya patella atau kap lutut. Metabolisme tulang melibatkan dua jenis sel, yaitu osteoblast dan osteoklas. Sel-sel tulang yang terbungkus yaitu osteosit. Osteoblast berfungsi dalam pembentukan tulang dengan mensekresikan matriks tulang. Osteosit adalah sel dewasa yang terlibat dalam pemeliharaan fungsi tulang dan terletak dalam osteon atau unit matriks tulang. Osteoklas adalah sel multiklir yang berperan dalam penghancuran dan remodeling tulang. Faktor-faktor yang mengontrol aktivitas osteoblast dirangsang oleh olahraga dan stres beban akibat arus listrik yang terbentuk sewaktu stres mengenai tulang. Estrogen, testosteron, hormon pertumbuhan adalah promotor kuat bagi aktivitas osteoblast dan pertumbuhan tulang. Selanjutnya, sistem persendian. Sendi adalah semua persambungan tulang, baik yang memungkinkan tulang tersebut dapat bergerak satu sama lain maupun tidak. Hubungan antara tulang berdasarkan sifat geraknya artikulasi atau sendi dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, sinartrosis atau sendi mati, tidak memungkinkan adanya suatu pergerakan. Sinartrosis adalah hubungan antara kedua ujung tulang yang direkatkan oleh suatu jaringan ikat yang mengalami osifikasi dan tidak memungkinkan adanya pergerakan atau persendian yang tidak dapat digerakkan. Yang kedua, amfiartrosis atau sendi kaku, memungkinkan adanya sedikit suatu pergerakan. Amfiartrosis adalah bentuk hubungan antara kedua ujung tulang yang dihubungkan oleh jaringan kartilago. Yang ketiga, diartrosis atau sendi gerak, memungkinkan adanya suatu pergerakan yang bebas. Diartrosis adalah hubungan antara tulang yang satu dengan yang lainnya, tidak dihubungkan oleh jaringan sehingga memungkinkan terjadinya pergerakan tulang secara bebas. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila banyak kurang dan salahnya, kami mohon maaf.